Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa lillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Dan kita berharap mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan pada pagi hari ini benar-benar menjadi kegiatan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, dulu saya pernah mencoba untuk menjelaskan bagaimana orang itu harus berupaya untuk meniti jalan yang benar. Nah, kata meniti dan jalan yang benar itu kemudian dijelaskan oleh para ulama berkaitan dengan hasil pembacaan mereka terhadap kalimat ihdinas siratal mustaqim yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Dan rangkaian kata dalam kalimat ihdinas siratal mustaqim yang dibaca oleh setiap orang Islam di dalam setiap rakaat sholat itu mendapatkan perhatian yang luar biasa dari para ulama untuk dikaji secara mendalam. Bahkan saya katakan bahwa kata ihdinas siratal mustaqim itu dalam perbincangan kajian keislaman, utamanya kajian-kajian tauhid, kajian-kajian akhlak, dan kajian-kajian tasawuf, serta kajian-kajian yang terkait dengan bagaimana kita seharusnya beribadah, luar biasa mendapatkan perhatian dari para ulama, dan kemudian dalam berbagai macam perspektif dijelaskan dengan sangat mendalam. Nah, salah satu yang dulu pernah saya sampaikan itu adalah kajian yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam beberapa kitabnya, antara lain dalam kitab Madarijus Salikin. Nah, ada kritik dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang masalah perbincangan mengenai Siratul Mustaqim ini. Di masyarakat, kata beliau, perbincangan mengenai As-Sirat al-Mustaqim, Siratul Mustaqim ini hampir selalu berorientasi pada alam akhirat. Jadi Siratul Mustaqim itu diterjemahkan dengan titian serambut di belah tujuh, yang digambarkan itu adalah sebuah jalan menuju surga di akhirat kelak. Bahkan ada istilah yang berkembang di masyarakat yang terkait dengan esensi as-siratul mustaqim yang disebut dengan titian rambut di belah tujuh itu kemudian diterjemahkan dengan penerjemahan yang kurang tepat. Salah satunya adalah terjemahan yang mengatakan bahwa jalan itu adalah jalan yang membentang antara surga dan neraka. Maka orang mengatakan, ya bagaimana mungkin jalan itu membentang antara surga dan neraka? Bukan itu. Ya, kalau mau dibuat sederhana ya mestinya jalan menuju surga. Yang ketika mereka itu berjalan, mereka akan bisa tergelincir karena mereka banyak yang tidak punya bekal yang kuat untuk menuju ke surga, sehingga ketika mereka melewati Siratul Mustaqim itu mereka tergelincir dan masuk ke neraka. Nah, banyak ulama yang kemudian mengatakan bahwa itu sebenarnya adalah rangkaian kata yang harus dipahami secara majas. Itu sebuah metafor yang harus kita pahami secara tepat. Nah, bahkan saya pernah ditanya oleh salah seorang jamaah, benarkah jembatan Siratul Mustaqim itu seperti rambut di belah tujuh? Jembatan itu adalah jembatan yang harus dilalui siapapun tanpa kecuali pada waktu hari kiamat tiba, ketika mereka mau menuju ke surga. Bahkan jembatan itu disebut-sebut sebagai jembatan penghubung antara neraka dan surga, yang kemudian dijelaskan dengan penjelasan yang terlalu sederhana. Dan bahkan menurut cerita yang beredar di masyarakat, jembatan ini seperti rambut yang dibelah tujuh
yang menggambarkan betapa sulitnya orang ketika mau meniti jembatan itu. Nah, saya katakan bahwa memang kisah ini berkembang karena penafsiran dari surat Al-Fatihah yang disebut di dalam surat itu ada kata As-Sirat Al-Mustaqim yang memungkinkan orang menafsirkan dengan penafsiran-penafsiran yang beragam. Bahkan beberapa orang meyakini arti jalan yang lurus yang merupakan arti dari Siratul Mustaqim itu adalah jembatan yang lurus dan panjang sekali. Meskipun tidak ada dalil yang sahih yang menyatakan bahwa yang disebut Siratul Mustaqim itu adalah jembatan yang panjang seperti rambut yang dibelah tujuh, seperti yang dikatakan oleh banyak orang. Saya jawab, ya, berdasarkan hasil telaah saya dari kitab Madarijus Salikin yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang membahasnya dengan sangat rinci, beliau antara lain menyatakan bahwa Allah menyebutkan as-sirat al-mustaqim itu dalam bentuk tunggal dan diketahui secara jelas karena ada lam ta'rif dan karena ada keterangan tambahan yang menunjukkan kejelasan dan kekhususannya. Yang berarti jalan itu hanya satu, tunggal. Sedangkan jalan orang-orang yang mendapatkan murka atau jalan yang orang yang disebut dalam bahasa Al-Quran itu al-dhalin dan juga jalan orang yang sesat itu al-dhalin yang dalam sebutan di dalam Al-Quran itu ada dua sebenarnya. Yang pertama, orang yang sesat itu disebut dhalin, sedangkan orang yang mendapatkan kebenaran Allah itu disebut dengan al-maghdub alaihim. Itu dua rangkaian yang di dalam kitab-kitab tafsir itu selalu dijelaskan. Memang ada dua kelompok orang yang meneliti jalan yang tidak benar. Yang pertama, mereka itu tahu mana yang benar dan mana yang salah, tetapi nekat melalui jalan yang salah. Itu yang kemudian dikatakan al-maghdub alaihim, yang digambarkan mereka itu pada saat itu diwakili oleh kaum Yahudi. Lalu abdolin, orang yang sesat karena memang tidak tahu jalan yang benar, sehingga mereka berjalan di jalan yang tidak benar. Dan pada saat itu ya, di dalam kitab tafsir diwakili oleh orang-orang Nasrani. Nah, terlepas dari perdebatan mengenai tafsir itu, memang kita bisa melihat ada sejumlah orang yang memang meniti jalan yang tidak benar itu karena tidak tahu. Tetapi ada juga yang meniti jalan yang tidak benar bukan karena mereka tidak tahu, tapi mereka sengaja melanggar sesuatu yang seharusnya tidak dilanggar, sehingga mereka itu benar-benar berjalan dengan kenekatan untuk melakukan tindakan dalam rangka untuk mendapatkan sesuatu karena tidak mau melalui jalan yang lurus yang ketika mereka lalui mereka merasa tidak nyaman atau mereka merasa tidak akan mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Ambil contoh mereka yang sekarang melakukan tindakan korupsi. Mereka tahu bahwa korupsi itu adalah jalan yang salah, cara yang salah yang dilakukan oleh mereka yang sebenarnya tahu betul bahwa tindakan itu tidak seharusnya mereka lakukan. Nah, mereka itu disebut al-maghdub alaihim. Nah, sementara orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang belum tahu syariat Islam kemudian melakukan kesalahan-kesalahan yang beragam, itu disebut dengan ad-dallin. Nah, disitulah para ulama menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa kata as-siratal mustaqim itu menggambarkan jalan yang harus dilalui oleh orang-orang yang mau menuju jalan Allah, menuju sesuatu yang dituju untuk mendapatkan ridha Allah. Sehingga pada akhirnya mereka itu akan mendapatkan ridha dari Allah karena melalui jalan yang memang sudah ditujukan oleh Allah, yang jalannya itu cuma tunggal, satu, yaitu jalan yang benar-benar diridhoi oleh Allah. Sementara jalan-jalan yang lain itu disebut dengan jalannya para setan. Yang tentu saja jalan itu adalah jalan yang salah dan jalan itu beragam. Jadi jalannya terlalu banyak untuk dihitung. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam menjelaskan kata surat al-mustaqim itu, Ibnu Qayyim al-Jauziyah kemudian mengutip sebuah ayat yang terdapat di dalam surah Al-An'am ayat 153 yang menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwa yang kami perintahkan ini, ya, kami itu
adalah sesuatu yang menurut para ulama adalah Allah, dan bahwa yang kami perintahkan itu adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah, dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Nah, ini adalah ayat yang dikutip oleh para ulama juga untuk menjelaskan kenapa Allah itu mengatakan ihdinas shiratal mustaqim, karena jalan Allah itu hanya satu, yaitu jalan yang lurus, dan itu harus diikuti. Sementara jalan-jalan yang lain itu banyak diikuti orang, dan justru dengan mengikuti jalan-jalan yang banyak itu mereka kemudian bercerai-berai untuk tidak mau taat kepada Allah. Nah, Allah merintahkan ihdinas shiratal mustaqim itu dalam rangka untuk membangun ketakwaan. Artinya apa? Orang yang akan melalui jalan itu adalah orang yang menuju takwa. Orang yang pada akhirnya melahirkan ketakwaan di dalam dirinya. Dan Allah, kata para ulama termasuk Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sengaja menunggalkan atau memufradkan lafal as-sirat dan membanyakkan atau menjamakkan lafal as-sabil dengan kata as-subul, sehingga jelas perbedaan di antara as-sirat dan as-sabil. As-sirat itu jalan lurus, kemudian as-sabil itu jalan-jalan yang bengkok. As-sirat itu jalan Allah, as-sabil itu jalan-jalan setan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana kemudian para ulama menjelaskan kembali? Nah, dalam hal ini ada sebuah hadis yang dinukil oleh para ulama yang berasal dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Antara lain dikutip oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal juz 1 halaman 435, hadisnya nomor 4142. Nah, di dalam hadis itu dinyatakan, khattarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman khattan thumma qala hadza sabilullah thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi thumma qala hadhihi subulun ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi thumma tala wa anna hadha ila akhir ayat fatafarraqa bikum an sabili. Dinyatakan di dalam hadis ini bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menorehkan satu garis di hadapan kami, kata Abdullah bin Mas'ud, seraya bersabda, "Hada sabilullah." Ini adalah jalan Allah. Kemudian beliau menorehkan, menggariskan beberapa garis lain di kiri kanan beliau, seraya bersabda, "Hada subulun ala kulli sabilin." Dikatakan hari subul ala kulli subul. Ya, dikatakan ini adalah jalan yang lain, yang pada masing-masing jalan itu ada sesuatu. Apa? Syaitanun yad'u ilaih. Ada syaitan. Di sini ada kata syaitan yad'u ilaih. Setan yang mengajak untuk berjalan di jalannya. Jadi kata hadi suburun ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih itu adalah penegasan jalan-jalan setan itu banyak, dan setan selalu mengajak orang untuk melalui jalan itu. Nah, kemudian Rasulullah membaca ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surah Al-An'am ayat 153. Nah, ini yang kemudian dijelaskan oleh para ulama untuk menjelaskan bahwa memang jalan setan itu adalah jalan yang menarik, dan jalan itu yang akan mengantarkan kepada sesuatu yang salah. Karena jalan yang mengantarkan kepada Allah itu hanya satu, yaitu jalan yang dipilih oleh Allah, yang karena Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitabnya, tidak seorang pun itu akan sampai ke tujuan kalau tidak melalui jalan itu. Nah, andai kata manusia itu melalui berbagai macam jalan dengan berbagai macam pintu yang dipilih oleh setan, maka jalan itu sesungguhnya jalan yang bengkok, yang justru akan menjerumuskan manusia, dan bahkan ada yang mengatakan para ulama itu dengan kata-kata itu jalan buntu.
dan pintunya terkunci sehingga mereka tidak akan mampu untuk menembus pintu surga yang pada saatnya mereka itu justru akan kembali menuju ke neraka karena jalan-jalan yang dilalui itu. Nah, ini penjelasan dari para ulama yang disederhanakan oleh beberapa ustadz, beberapa mubalik dengan kata-kata yang indah. Ketika kau lalui jalan Allah, memang berat jalan itu untuk kau lalui. Tetapi itulah jalan yang akan bisa menjadikan diri Anda ter ya, kalau dalam bahasa yang sederhana bukan uh, tertuju, tetapi akan bisa terbawa ke surga karena Allah membimbing diri Anda. Nah, saya sering menjelaskan bahwa Shiratul Mustaqim itu adalah jalan yang harus dipilih, yang ketika kita pilih, itu akan mengantarkan kita ke surga, kapanpun dari manapun kita berada. Sementara yang disebut jalan setan, subulus syaitan, itu adalah jalan-jalan yang memang menarik dan mudah untuk dilalui. Tetapi pada saat kita melalui, sebenarnya kita telah menuju kesesatan yang karena kesesatan itu kita akan mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Nah, di dalam beberapa ayat yang lain memang as-siratal mustaqim itu dijelaskan dengan penjelasan yang bermacam-macam. Ini kata para ulama. Allah menyatakan bahwa as-sirat itu ada pada diri Allah dan diri Allah itu dikatakan pada siratul mustaqim. Yang demikian itu ada di dua tempat di dalam kitab suci Al-Quran yang kemudian bisa kita kaji bersama ketika kita membaca kitab tafsir yang pertama pada surat Hud ayat 56 dikatakan Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada suatu binatang melata pun melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Nah, ini dikatakan dalam bahasa sederhana, tidak ada satu binatang melata pun melainkan dialah yang memegang ubunnya. Ini menegaskan sebenarnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Yang kedua, tidak berbeda maknanya, tetapi dalam kalimat yang berbeda yang terdapat di dalam surat An-Nahl ayat 76 dikatakan oleh Allah di dalam ayat itu wa daraballahu mathalan rajulaini ahaduhuma abkam la yaqdiru ala syai'in wa huwa kullun ala maulahu aynama yuwajjihhu la ya'ti bi khair hal yastawi huwa wa may ya'muru bil 'adl wa huwa ala siratim mustaqim. Dan Allah membuat pula perumpamaan dua orang lelaki yang seorang bisu tidak dapat berbuat sedikit pun dan dia menjadi beban atas penanggungnya. Kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu dia tidak dapat mendatangkan suatu kebajikan pun. Nah, samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan dan dia berada pula di atas jalan yang lurus. Nah, ini metafor. Para jamaah yang dirahmati Allah. Metafor yang ada di dalam kedua ayat itu merupakan perumpamaan yang diberikan oleh Allah terhadap berhala-berhala, ya, terkait dengan berhala-berhala yang memang banyak disembah pada waktu itu, padahal berhala itu adalah sesuatu yang tidak berdaya. Yang dikatakan dalam bahasa lain tidak dapat mendengar, tidak dapat berbicara, tidak berakal. Yang justru akan menjadi beban bagi para penyembahnya. Nah, berhala itu membutuhkan penyembahnya agar dia membawa, memindahkan dan meletakkannya di tempat tertentu serta mengabdi kepadanya. Nah, kemudian dikatakan oleh para ulama, bagaimana mungkin mereka mempersamakan berhala ini dengan Allah yang menyuruh kepada keadilan dan menyuruh mereka untuk bersikap tauhid. Allah yang berkuasa dan berbicara, yang maha kaya, yang ada di atas siratal mustaqim dalam perkataan dan perbuatannya. Perkataan Allah selalu benar, selalu lurus, dan berisi nasihat dan petunjuk. Perbuatan Allah penuh hikmah, rahmat, bermaslahat, dan adil. Nah, ini metafor yang menggambarkan
banyak Tuhan-Tuhan yang dipertuhankan oleh manusia yang pada saatnya justru membebani mereka. Mereka tersesat karena mempertuhankan Tuhan-Tuhan yang tidak layak untuk dipertuhankan itu. Nah, pada waktu itu disebut berhala. Nah, berhala pada waktu itu bentuknya arca-arca yang disembah. Nah, sekarang ini berhalanya merujut banyak. Ada berhala duit, ada berhala jabatan, ada berhala-berhala kenikmatan duniawi yang kemudian mengakibatkan mereka mempertuhankan berhala-berhala itu, karena itu kemudian mereka lupa kepada Allah sebagai Tuhan yang lebih layak untuk disembah dan satu-satunya Tuhan yang layak disembah, karena Allah lah yang memberikan kepada mereka apapun yang telah mereka terima dan akan bisa mencabut apapun yang telah diberikan olehnya untuk mereka tanpa basa-basi, karena Allah berkuasa untuk mencabut semua kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada setiap hambanya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, secara sederhana pernah saya sampaikan begini. Allah itu memberi sesuatu dengan tanpa batas karena kekuasaannya. Dan karena kemahaadilannya Allah memberikan dengan tepat. Tetapi banyak orang yang tidak memahami apa yang diberikan oleh Allah itu, kemudian tidak bisa memahami kembali apa yang seharusnya disikapi dengan pemberian yang telah diberikan oleh Allah pada dirinya. Sehingga mereka tidak mau beribadah kepada Allah yang telah memberikan sesuatu kepada mereka. Sementara pemberian Allah itu justru dipertuhankan. Apa pemberian Allah itu? Rezeki yang bermacam-macam. Bahkan mereka mempertuhankan rezeki-rezeki itu, dan rezeki-rezeki yang diburu itu kemudian dijadikan sebagai Tuhan-Tuhan yang mengarahkan mereka, dan mereka itu bergerak karena ingin mendapatkan sesuatu yang disebut mereka sebagai sesuatu yang jelas-jelas bermanfaat bagi mereka. Sekarang kita lihat bagaimana orang berburu harta. Luar biasa. Apapun dilakukannya demi harta yang diburu. Sehingga melanggar syariat Allah pun dilakukan demi untuk mendapatkan harta yang mereka buru. Bahkan tidak hanya harta dalam arti benda-benda yang punya makna ekonomi, yang punya arti ekonomi, punya nilai ekonomi, tapi benda-benda yang di dalam hidup manusia itu bermakna. Apa itu? Perhiasan-perhiasan yang bisa dibanggakan. Sehingga mereka itu menghiasi diri dengan pakaian-pakaian dan kosmetik-kosmetik yang mahal, yang kemudian dengan cara apapun mereka akan membelinya supaya mereka mendapatkan penghargaan dari orang ketika orang itu memandangnya. Bahkan simbol-simbol kehormatan itu mereka beli dengan cara yang bermacam-macam. Apa itu simbol kehormatan? Ya macam-macam. Jabatan misalnya. Jabatan itu mereka upayakan untuk mereka raih. Sehingga simbol-simbol kehormatan itu dipertuhankan oleh sejumlah orang dengan cara yang bermacam-macam, dan pada saat mereka itu mendambakan simbol-simbol kehormatan itu, mereka tidak segan-segan untuk melakukan tindakan apapun dalam rangka untuk mendapatkannya dengan cara yang barangkali justru melanggar syariat Allah. Nah, saya dulu pernah cerita tentang pilkada dan Tuhan-Tuhan baru. Itu cerita tentang bagaimana orang mempertuhankan para dukun, paranormal, dan orang-orang yang dianggap orang pintar. Dan kemudian mencetak gambar-gambar, leaflet, buklet, dan alat-alat kampanye yang bermacam-macam. Bahkan melakukan kegiatan yang disebut money politik. Untuk apa? Untuk sekedar melicinkan jalan untuk menuju sesuatu yang dia dambakan. Apa? Jabatan yang diinginkan. Seorang ingin jadi lurah, kemudian cari dukun yang dianggap bisa mengantarkan dirinya untuk menjadi lurah. Duit berapapun dikeluarkan untuk mendapatkan sesuatu yang dia dambakan. Kemudian dia cari tim sukses untuk membantu mereka, untuk membantu dirinya dalam rangka untuk mendapatkan jabatan itu. Duit mereka keluarkan dalam rangka untuk mendapatkan jabatan itu. Dan bahkan mereka sudah tidak berpikir lagi tentang apa yang seharusnya mereka lakukan dalam rangka beribadah kepada Allah, sehingga mereka terpuruk dalam tindakan-tindakan mempertuhankan sesuatu yang bukan Tuhan. Apa itu? Ya jabatan yang diinginkan itu, ya jabatan lurah. Itu lurah tingkat desa, lurah-lurah tingkat di atasnya juga menjadi dambaan, karena apa? Jabatan itu menjanjikan sesuatu yang lebih bernilai daripada sekedar menjadi lurah. Bahkan pilek misalnya, pilihan anggota legislatif itu pun juga tidak sepi dari kemungkinan orang untuk mendapatkan
sesuatu dengan cara yang bermacam-macam, yang pada saat mereka itu ingin mendapatkan, mereka justru mempertuhankan sesuatu yang bukan Tuhan. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, mereka dambakan kursi-kursi anggota legislatif itu dengan cara apapun, termasuk dengan melakukan riswah, suap menyuap, dengan apa yang disebut di dalam kegiatan kita sehari-hari dengan sebutan money politics, politik uang. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, tentu saja jalan mereka lalui, jalan yang telah dilalui oleh mereka itu bukan siratal mustaqim, bukan jalan lurus yang menjadi jalan Allah, tapi jalan-jalan setan yang sangat menarik untuk dijalani. Inilah perumpamaan yang seringkali dimukakan oleh orang. Nah, bahkan kalau dalam bahasa yang sederhana, ada yang mengatakan begini, siratal mustaqim itu adalah bagian dari jalan yang sudah dikatakan oleh Allah sebagai satu-satunya jalan yang tidak mungkin akan tidak dilalui oleh orang-orang yang bertakwa. Nah, penjelasan itu kalau dijelaskan dengan bahasa yang sederhana begini, hanya ada satu jalan bagi orang yang bertakwa untuk mendapatkan ridha Allah, yaitu siratal mustaqim. Nah, jalan yang lain itu jalan yang bengkok, yang tidak seharusnya dilalui oleh orang-orang yang mengatakan dirinya bertakwa. Nah, jika ada yang mengatakan Rasulullah itu meminta kepada umatnya untuk menuju pada jalan yang disebut siratal mustaqim, maka sesungguhnya Rasulullah itu mengingatkan agar umatnya itu berjalan di jalan yang lurus, yaitu jalan yang memang ditunjukkan oleh Allah. Dan mereka yang tidak berjalan di jalan itu adalah orang-orang yang sesungguhnya mengikuti langkah-langkah setan. Dan langkah-langkah setan itulah adalah langkah-langkah yang akan menjerumuskan orang itu ke tempat yang paling hina. Di mana mereka akan terjerumus? Di dalam neraka. Nah, orang yang mencari siratal mustaqim itu selalu akan mencari dan mencari apa yang telah yang paling tepat untuk dia jalani dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah. Mereka adalah para nabi, orang-orang yang disebut dengan orang-orang yang berjalan lurus, orang-orang yang disebut orang-orang soleh, para ulama yang bersikap istiqomah di dalam melaksanakan ajaran agama, dan mereka lah inilah yang oleh Allah disebut dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Alladzina an'amta alaihim. Dengan sekuat kemampuannya, orang-orang seperti ini akan selalu meniti jalan yang benar, yaitu jalan lurus yang telah ditunjukkan oleh Allah. Dia tidak akan menoleh kanan kiri untuk tertarik pada sesuatu yang ditawarkan oleh setan. Mereka selalu mohon perlindungan kepada Allah agar tidak terseret pada ajakan-ajakan setan. Inilah yang kemudian diucapkan oleh orang-orang yang berjalan di jalan yang lurus itu dengan doa mereka. Ihdinas shiratal mustaqim. Untuk bisa mendapatkan jalan yang lurus itu ternyata Allah harus kita panggil, kita dekatkan, kita undang, kita hadirkan. Karena hanya Allah lah yang akan bisa memberikan petunjuk kepada diri kita untuk meniti, menjalani sesuatu yang paling tepat untuk menuju ridhanya, yaitu jalan yang disebut dengan siratal mustaqim. Kita mohonkan kepada Allah jalan yang lurus itu benar-benar bisa kita jalani agar benar-benar kita mendapatkan pengawalan dari Allah untuk menuju jalan yang benar, dan pada saatnya akan mendapatkan nikmat dari Allah berupa surga yang dijanjikan oleh Allah pada orang-orang yang bertakwa. Nah, sementara orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, tidak mendapatkan bimbingan dari Allah, mereka akan menikmati langkah-langkah setan yang ditawarkan oleh setan untuk mereka titi, untuk mereka jalani, dan pada akhirnya mereka akan mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Para jamaah yang dirahmati Allah, endingnya begini. Kata ihdinas shiratal mustaqim yang ada di dalam surat Al-Fatihah itu adalah sesuatu yang harus diucapkan oleh siapapun yang yakin bahwa hanya ada satu jalan yang harus dilalui. Dengan bermohon kepada Allah, kita bisa berharap mudah-mudahan Allah senantiasa mengantarkan diri kita untuk meniti jalan itu, dan pada saatnya kita akan mendapatkan rahmat dari Allah karena telah meniti jalan yang lurus. Jangan sampai kita tergoda oleh setan, yang pada saatnya ketika kita tergoda oleh setan, kita justru akan menikmati jalan-jalan setan yang jumlahnya sangat banyak, jumlahnya sangat beragam, yang pada akhirnya justru akan
memberikan dampak negatif pada diri kita, karena kita akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.